Halo teman-teman, kita kembali lagi bahas mengenai oknum dan oknum. Karena ini para barisan sakit hati teman-teman kita ini ya, barisan yang terzolimi. Nah, ini kita mau bahas mengenai pembahasan akhir. Jadi ceritanya di undang-undang kan pembahasan akhir itu adalah untuk membahas. Ada yang mau dibahas, betul, ada hasilnya. Tetapi menurut Pak Rinto nggak begitu. Ternyata pembahasan akhir adalah pemvonisan akhir gitu Pak. Betul Mas Awan. Pemvonisan akhir. Jadi menjadi pertanyaan, apa gunanya pembahasan akhir? Apa manfaatnya? Apa ada gunanya? Atau nggak usah ada ya langsung divonis aja begitu? Betul, Mas Awan. Gimana nih Pak ceritanya isu ini kok jadi muncul lagi nih? Kenapa nih Pak? Bapak nih mengalami apa sebenarnya? Ya terima kasih Mas Awan. Ini pengalaman pribadi dulu Mas Awan ya. Ini kan kebetulan perusahaan saya ini PT Aero Indonesia yang kasus pajak 2019 yang lagi bergulir sidangnya juga ini Mas Awan. Oh si Hartini? Ya. Ini kan ketua tim pemeriksaannya adalah Bu Hartini Sulestianingsih, supervisor Pak Wisnu Prastio Mas Awan. Oh si Wisnu lagi. Oke. Halo Pak Wisnu, halo Bu Hartini. Nah, ini pengalaman saya pribadi Mas Awan. Ini kan waktu itu kan tim karyawan kami yang datang ke Kanwil di JP Jatim 3. Nah, udah mentok-mentok ini Mas Awan. Udah kita ngasihkan semua dokumen ini mentok ini. Terus katanya sih dapat angka pra SPHP yang angkanya sudah fantastis Mas Awan. Terus ada bilang ini Bu Hartini itu ada rekamannya juga Mas Awan bahwa nanti kamu kalau mau cepat beres ke konsultan pajak ini namanya Pak Gede di Malang, Pak Gede Arianta namanya Mas Awan. Nah, cuma kan kita nggak akan respon Mas Awan karena kita sudah punya tim sendiri Mas Awan. Nah, singkat cerita langsung keluarlah SPHP Mas, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, setelah keluar SPHP ini angkanya ternyata sama dengan yang pra SPHP tadi Mas Awan, yang fantastis tadi Mas Awan. Nah, tapi bukan masalah itu Mas Awan. Ini SPHP-nya tidak ada rincian dasar koreksi Mas Awan. Jadi kita pun mau merespon SPHP tadi di dalam pembahasan akhir juga kurang susah Mas Awan karena datanya tidak lengkap di SPHP tadi Mas Awan. Nah, karena ini sudah mentok tim saya, masuklah ke saya, akhirnya terungkaplah cerita. Oh, pernah ini ketua tim pemeriksaannya bernama Bu Hartini Sulestianingsih, yang LHKP-nya nanti bisa kita lihat juga Mas Awan. Nah, itu saya mengunjungi ke Pak Gede Arianta Mas Awan di Kota Malang juga Mas Awan. Saya datang ke sana bawa SPHP tadi Mas Awan. Pak Gede ini adalah kira-kira ya seorang konsultan pajak yang diarahkan oleh Ibu Hartini. Ya, yang disarankan oleh Bu Hartini Mas Awan. Oke, boleh nih Pak Gede kita ketemu Pak. Kopi Pak ya. Oke, lanjut. Lah, saya kagetnya saat saya bawa SPHP dengan angka SKP sekitar 6 miliar, itu tidak dilihat rinciannya gimana, datanya gimana, padahal saya sudah bawa data Mas Awan. Ini 2M ini bisa selesai nih Mas. Jadi dia punya ilmu scanning, langsung scan 2M. Iya, betul Mas Awan. Dan saat itu muncul pernyataan bahwa kenapa kok ini sudah nggak bisa ditawar. Jadi saat SPHP nih Pak Re, itu sudah tidak bisa dinegosiasi. Yang saya terima karena SPHP ini tadi katanya Pak Gede ini sudah masuk ke BPK Mas Awan. Jadi misalkan kalau SPHP-nya nanti 6M, kok tiba-tiba bayar pajaknya cuma 500 juta. Ini malah dia ini Mas playing victim Mas, seakan-akan bahwa berarti kami bermain ini. Berarti kami bermain ini dengan wajib pajaknya. Kok bisa angka SPHP-nya misalkan 6M jadi cuma 500 juta bayar pajaknya itu Mas Awan. Jadi menurut dia perubahan antara SPHP dengan SKP dapat menjadi objek masalah ketika diaudit oleh BPK. Betul. Karena BPK nggak pernah ngomong gitu ya. Nah, kita nggak tahu Mas. Nanti kita akan suratin BPK juga, PPID juga. Ini dapat ide lagi Mas. Dapat ide lagi. Dapat ide lagi Mas Awan. Setuju. Nah, singkat cerita karena hanya langsung bahas angka 2M tanpa dia tahu teknisnya nanti gimana cara menjawab SPHP, lah kami tidak percaya Mas, kami tidak menggunakan jasanya Pak Gede ini Mas Awan. Ya kami akhirnya ke kantor, kami coba bersurat ke Kanwil minta rincian ini dasar koreksinya dari mana. Kita bersurat 2 hari dibalas Mas. Loh, rinciannya sudah pernah kita kasih itu Mas. Cuma gitu aja tapi filenya nggak dikasih Mas. Dia nggak bilang kapan dikasihnya, kepada siapa nggak dibilang. Tidak dibilang Mas. Dan kan mereka bilang pernah dikasih saat apapun istilahnya ya, pra SPHP atau apapun istilahnya itu kan yang sebenarnya di dalam tahapan pemeriksaan pajak tidak ada Mas tahapan itu Mas Awan. Karena kita tidak diberikan akhirnya tetap
karena waktu untuk merespon SPHP ini kan sangat pendek Mas Awan, kan 7 hari Mas ya kalau tidak salah Mas ya. Bisa perpanjang 3 hari ya, kita dengan waktu yang pendek itu waktu itu karena tim saya sudah kewalahan Mas Awan, saya pimpin sendiri tim tadi Mas Awan, ada tim hukum sama tim akunting dan perpajakan itu jadi satu Mas Awan. Nah, lah saat di situ akhirnya kita tetap menghadiri. Kita meminta penundaan Pak Re, meminta penundaan 3 hari tadi Mas. Meminta penundaan, akhirnya disetujui, terus dikasih undangan pembahasan akhir itu Mas Awan. Nah, saat sebelum mendatangi pembahasan akhir, tim kami ini sudah ini Mas, ada tim hukum sama tim akunting dan perpajakan. Jadi satu Mas Awan. Di sanggahan SPHP kami ada 2 Mas. 2 ini Mas, ada formalitas sama ada materinya Mas Awan. Formalitasnya tentang pelaksanaan proses pemeriksaan pajaknya ini Mas, karena ini jenisnya pemeriksaan lapangan kan ada Mas hukum acaranya 6 bulan, kalau diperpanjang itu 2 bulan, kalau ada surat perpanjangannya Mas Awan. Itu ada formil dan materinya kami bahas di sanggahan SPHP kami Mas Awan. Akhirnya kami diundang di pembahasan akhir, tim kami datang di sana didampingin oleh salah satu konsultan besar Mas, termasuk top 10 Pak ya, termasuk top 10 besar Mas di Indonesia ini Mas Awan. Ternyata di sana yang terjadi pembahasan akhirnya itu cuma singkat saja Mas Awan. Ketua tim pemeriksa ini Bu Hartini Sulestiningsih itu tidak mau buka-bukaan angka ini dari mana Mas. Jadi kayak tebak-tebak buah manggis Mas. Nah saat itu kami meminta coba buka Bu rinciannya, misalkan ini kolom apa itu Mas ya, itu rinciannya mana, coba kita lihat sama-sama. Nah mereka tidak mau tunjukkan Mas. Nah adalah sandiwara Mas, Pak Wisnu Prasetyo sebagai supervisor menyuruh, coba Bu itu dikasihkan saja biar cepat ini kita pembahasannya. Oh enggak enak kalau ini kita kasih terlalu gampang ini jawabnya PT Arion. Nah ini seperti apa itu Mas Aman. Nah jadi akhirnya kami berkesimpulan bahwa pembahasan akhir ini sudah tidak ada fungsi Mas Awan, karena kalau sudah SPHP, kalau nanti turun banyak nanti pun akan diaudit oleh BPK Mas Awan. Jadi kalau mengabulkan sanggahan SPHP-nya dari WP, nanti juga akan temuan dari BPK. Itu yang saya tangkap seperti itu. Mungkin nanti dari Pak Red, dari sisi hukumnya ini gimana pembahasan akhir, pengalamannya Pak Red kan lebih banyak. Kalau saya kan ini pengalaman pribadi Mas Awan. Jadi memang sama persis Mas, angka di SPHP dengan SKP itu tidak bergeser Rp1 pun Mas Awan. Oke, jadi ini pengalaman saya Mas Awan. Jadi ini diduga oknum ini sudah dari hulu ke hilir sudah dikuasain Pak. Cara mainnya, cara perangnya, cara menghantam wajib pajaknya, cara ngomongnya sudah dikuasain Pak. Siapa yang tugasnya menghantam, siapa yang tugasnya mengobati luka, siapa yang tugasnya memplester, siapa yang tugasnya mengoperasi, sudah diatur semuanya Pak. Oke. Nah sekarang gimana nih dari aspek hukum dari Pak Rey nih Pak? Pembahasan akhir itu nggak usah ada kali Pak ya? Nggak usah ada, langsung aja SKP Pak dari awal Pak, gitu Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih pertanyaan Pak Awan dan Pak Rinto. Jadi memang pembahasan akhir ini kan masih dalam tahapan atau domain pemeriksaan ya. Betul. Di sana kan ada pembahasan karena sudah terbit SPHP. Betul Pak. Nah, siogianya pembahasan itu kan memang diberikan diberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam rangka menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh tim pemeriksa pajak. Jadi sebenarnya konteksnya bukan dalam rangka untuk memutus bahwa WP itu salah gitu ya, tapi dalam rangka mendengar apakah ada hal-hal yang belum diketahui oleh tim pemeriksa. Karena kalau konteksnya memutus WP salah, ya nggak perlu dilakukan pembahasan, langsung SKP saja. Ya, nah jadi kenapa disebut pembahasan akhir hasil pemeriksaan? Karena tim pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaannya, lalu wajib pajak menyampaikan hal-hal yang belum diketahui tim pemeriksa. Harapannya supaya pemahaman tim pemeriksa menjadi lebih baik, atau SPHP-nya kemudian bisa dikabulkan atau bisa dikurangi ya. Istilah orang awamnya mereka mengatakan kalau bisa di drop begitu. Betul. Nah, ya itu istilah orang awamnya. Jadi sebenarnya konteks pembahasan itu yang diatur dalam PMK 17 tahun 2013 bagaimana diubah terakhir dengan PMK 18 tahun 2021 yang merupakan amanat Undang-Undang KUP pasal 31 ayat 2 itu adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada wajib pajak menyampaikan hal-hal yang belum diketahui tim pemeriksa pajak. Jadi tim pemeriksa pajak dalam pembahasan itu bukan melaksanakan peta komple. Kalau itu yang dilaksanakan ya nggak perlu pembahasan. Ya, apalagi saya dengar bahwa ada tim pemeriksa
pemeriksa, bahkan kami pernah ngalamin sendiri, alat bukti yang kami sampaikan juga tidak dipertimbangkan, apalagi dibaca. Apalagi kalau berkaitan dengan perjanjian bahasa Inggris, pusing kepalanya. Apa ini maksudnya kan gitu. Nah, Harus padahal diterjemahkan dulu. ya, padahal kan dalam konteks bisnis tidak lepas dari yang namanya perikatan atau perjanjian internasional, dan pastinya dibuat dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kemudian tim pemeriksa itu tidak mau dalam tanda petik itu lelah dan capek untuk meneliti, karena menurut saya tim pemeriksa itu adalah seperti hakim dalam lingkup yang lebih kecil. Dia harus meneliti setiap alat bukti yang disampaikan. Kenapa dia kasih perjanjian ini? Ada apa gitu ya? Kenapa dia gunakan pasal ini sementara kita menggunakan pasal ini? Mana yang lebih relevan? Itu sebabnya dalam SPHP kan Pak Awan sama Pak Rinto tahu koreksinya itu ada koreksi setiap pos yang dibuktikan dengan akuntansi, dan bagian kanan ada koreksi Dasar hukum. Dasar hukumnya ada. Jadi koreksi akuntansi aja nggak 100% benar, harus dilengkapi dengan koreksi dasar hukum. Kedua-duanya tidak dipenuhi, maka koreksinya dianggap tidak benar. Nah, jangan dibalik, yang penting ada satu. Kalau ada satu udah cukup bagus lah itu. Nggak bisa gitu ya. Kalau satu cuma 50%, 50% kan ya kalau dalam penilaian sekolah manapun saya rasa nggak ada yang lulus lah ya. Kalau 50%, minimal 60% kan lulus gitu loh. Jadi kalau cuma ada setengah, jangan dikoreksi, Pak. Ya, tadi saya katakan pemeriksaan itu hampir sama kayak di persidangan. Jadi pemeriksa pajak hampir sama, mirip dengan hakim dalam lingkup yang kecil. Dia meneliti nih, dia akan memutus ya kan, oh ini relevan, oh ini bisa dipertimbangkan, oh ini begitu ya. Jadi harusnya mindsetnya itu bukan dalam rangka mencari temuan-temuan dan target penerimaan pajak. Harusnya dia netral. Tapi netralitas dalam pembahasan itu sangat sulit. Karena mindsetnya sudah dibebani oleh muatan-muatan. Salah satunya contohnya adalah muatan-muatan yang mungkin ya patut diduga diberikan oleh kepala kantor. Oke, misalnya Pak Awan pemeriksanya, kamu dari WP ini harus capai sekian ya. Nah, itu kan repot kalau begitu. Ya kan, ini patut diduga loh ya. Jadi kalau itu sudah disampaikan di awal, maka pemeriksaannya akan sulit menjadi netral. Karena tujuannya mencapai target, bukan menguji kepatuhan. Kalau menguji kepatuhan itu netral saja. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Kalau mau mengoreksi harus yakin. Kalau tidak ada koreksi akuntansi dan dasar hukumnya jangan koreksi. Karena koreksinya menjadi tidak sah dan meyakinkan. Harus sah dan meyakinkan gitu ya. Kalau saya pinjam lagi terminologi orang awam itu harus yang benar-benar telak gitu ya. Yang benar-benar telak baru koreksi. Kalau setengah-setengah jangan koreksi lah, daripada heboh kan begitu. Apalagi pemeriksanya tidak mau diliput. Nah, ini yang menjadi persoalan begitu ya. Nah, jadi kembali lagi, kalau pembahasannya seperti itu, maka menurut saya harusnya hukum acara pemeriksaan pajak itu direvisi, tidak perlu lagi pembahasan. Ya, karena tujuannya bukan untuk itu. Tapi kenyataannya secara fakta empirik itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu sangat susah sekali mendapatkan pembahasan yang betul-betul sesuai dengan maksud tujuan dibentuknya hukum acara pemeriksaan pajak. Karena apa? Karena sudah ada muatan-muatan tadi di depan, sehingga netralitasnya akan sulit. ini juga ini Pak Ari, itu kan senjata pamungkas mereka Pak Ari. Pasal 361D, yang penting ada SPHP dan pembahasan akhir. Nah, itu juga menarik nih Pak Rinto sampaikan. Jadi seolah-olah mereka ingin mengatakan apa saja boleh dilanggar kecuali dua hal. Iya, betul. Kecuali tidak menyampaikan SPHP dan tidak melakukan pembahasan akhir. Tapi kalau pembahasan akhir dilakukan tanda petik secara serampangan tadi, cuman peta komple saja, untuk apa ada pembahasan? Iya. Sementara belum ada Pak ya kriteria pembahasan yang benar seperti apa? Iya. Belum ada ya. Nah, untuk mengetahuinya gimana? Sudah ada Pak ya. Contohnya di Per Dirjen kan ada Mas. Itu harus diliput audiovisual. Nah, itu kan mereka langgar berani Pak. Betul. Di Per 7 2017 kan ada keharusan meliput. Ya, bahwa mereka juga harus meliput. Kenyataannya dalam beberapa kasus di persidangan, ternyata liputan mereka nggak bisa diputar juga di persidangan. Harusnya kan tidak sah Pak. Iya. Alasan mereka apa? Alasannya udah kelamaan nggak di-download. Jadi akhirnya nggak bisa ditampilkan. Nah, itu alasan-alasan yang menurut saya ya klasik dan tidak bisa diterima oleh hukum gitu ya. Karena kalau mereka merekam harusnya di persidangan bisa diputar. Contoh di kasus Arion kan mereka nggak punya. Nggak punya Pak. Mengakui kalau tidak punya Pak. Tapi tetap
pembahasannya tetap dinyatakan sah sama majelis hakim. Nah, jadi kalau cuman sekedar ada pembahasan, maka ini merupakan merupakan packaging kalau saya menyebutnya, hanya kemasan saja seolah-olah hukum acara itu terlihat indah dan cantik gitu ya. Iya. Oh, ada pembahasan. Tapi pembahasan yang seperti apa? Kalau pembahasannya pertama tidak bisa diliput oleh WP, kemudian isinya cuman peta komple, kemudian mereka tidak mau mempertimbangkan alat bukti, apalagi Pak Awan dan Pak Rinto, kebanyakan pembahasan akhir itu tidak bisa membuktikan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang KUP, yaitu keterangan lawan transaksi. Selalu menganggap dari dokumen. Kalau dokumen tidak yakin, maka harusnya diperiksa lawan transaksi. Bahkan kadang yang sering saya ini dengar dan saya pernah alami sendiri Pak Ari, pembahasan akhir dilakukan di ruang tamu aja Pak. Duduk di meja kursi yang biasa Pak, yang pendek itu mejanya Pak, di meja maksudnya. Iya, kayak di lobi. Iya. Tidak di ruangan khusus. Iya. Kalau itu yang dilakukan, tentu melanggar lagi ya. Di PR 7 2017 harus merekam. Iya. Kalau di lobi kan nggak mungkin bisa merekam. Betul Pak. Tapi kan pengadilan pajak kan tidak pernah ada yang ini Pak membatalkan SKP karena tidak ada perekaman. Ya, betul. Belum ada sejarahnya. Karena tidak ada akibat atau sanksi hukumnya. Betul. Jadi boleh dilanggar. Ya, jadi lagi-lagi saya harus katakan bahwa itu bukan di negara hukum, bukan di negara rule of law. Yang pasti bukan di negara Indonesia itu. Mungkin di negaranya Pak Awan yang biasa disebut itu ya. Nah, jadi saya menyarankan kalau memang berdasarkan statistik pembahasan yang sesungguhnya sesuai dengan maksud dari pembuat peraturan perundang-undangan, termasuk pembuat PMK dan undang-undang KUP adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai, maka sebaiknya diusulkan untuk dilakukan revisi hukum acara pemeriksaan pajak. Karena ini menjadi sangat tidak bermanfaat. Dihilangkan Pak ya. Tambahan satu lagi Pak Awan dan Pak Rinto. Setelah pembahasan itu ada pemeriksaan quality assurance. Lagi-lagi hukum acara pemeriksaannya yang diatur di PMK mengatur bahwa pemeriksaan QA itu hanya berkaitan dengan dasar hukum. Padahal tadi pembahasan kan semua. Ada pembahasan mengenai akuntansi, ada pembahasan mengenai hukum, dasar hukumnya. Sampai di QA hanya dasar hukum saja. Nah, pertanyaannya kenapa nggak langsung aja semuanya di situ? Kenapa hanya dasar hukum? Dan satu hal lagi yang menarik Pak Awan sama Pak Rinto ya, berdasarkan pengalaman kami ya, ketika pemeriksaan QA dilaksanakan di Kanwil, tentu panelisnya seperti hakim lah ya. Hakimnya itu kan kurang lebih ada 5 orang yang akan menilai dalam sengketa dasar hukum ini antara wajib pajak kuasanya dengan pemeriksa pajak. Dalam pelaksanaannya, dalam praktek, justru tim panelis yang bertindak sebagai tanda petik hakim itu malah tidak mengerti hukumnya. Padahal mereka harus membuat pertimbangan hukum karena sengketanya dasar hukum. Sebagian besar mereka tidak berlatar belakang hukum, tapi harus memutus mengenai koreksi dasar hukum. Nah, ini yang menjadi luar biasa sekali. Ya kan? Pertanyaannya, apakah Direktur Jenderal Pajak nggak punya SDM yang berlatar belakang hukum untuk ditempatkan di situ? Kan murni mengenai dasar hukum, tidak ada akuntansinya kan? Kenapa kemudian semua yang latar belakangnya SH tidak duduk di situ? Betul. Malah yang duduk di situ berlatar belakang akuntansi. Maka risalah tim QAP, risalah tim Quality Assurance pemeriksaan yang merupakan produk hukum daripada pemeriksaan QA itu tidak memberikan jawaban atas sengketa yang diajukan wajib pajak karena tim panelisnya tidak mengerti hukum. Jadi sebaiknya juga dihapuskan juga Pak pemeriksaan QA. Nah, oleh karena itu kalau tidak mau dihapuskan, maka harusnya Dirjen Pajak itu melalui Sesditjen menempatkan SDM sesuai dengan porsinya. Yang sesuai yang harus orang hukum Pak ya, karena ini sengketanya dasar hukum Pak ya. Jangan kemudian menempatkan seseorang itu karena satu dan lain hal. Mengerti maksud saya ya. Tapi menempatkan orang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Sehingga pemeriksaan QA yang menurut saya itu adalah sebenarnya kan persidangan kecil juga, persidangan di luar pengadilan. Itu juga termasuk peradilan doliansi. Menjadi bermanfaat. Kalau tidak bisa dilaksanakan, ya menurut saya lebih bagus direvisi saja hukum acara pemeriksaan pajaknya. PMK-nya direvisi saja. Ya kan, atau langsung SKP ya, dan SKP langsung bisa ajukan misalnya upaya hukum gugatan. Tidak perlu panjang-panjang dengan pembahasan dan juga dengan pemeriksaan QA dari dari SPHP ya, diberikan tanggapan langsung SKP. Betul. Ya, langsung SKP. Setelah itu silakan upaya hukum.
Nah, jadi itu sih yang menurut saya perlu dilakukan revisi kalau kemudian betul, tujuan mulia dari awalnya tidak pernah tercapai. Jadi kan pembahasan akhir tadi kan sudah ada per dirjen yang mengatakan harus dapat harus dilakukan di ruangan khusus yang ada perekaman audiovisual. Otomatis kan itu perlu biaya, Mas Awan. Nah, kalau DJP memang tidak sanggup menyediakan alat tersebut, ya tadi sebaiknya tidak ada usah ada itu Pak Rea. Tidak ada usah ada pembahasan akhir, jadi langsung SKP sanggan sanggan SPAP langsung SKP. Lebih hemat, lebih irit. Iya. Betul. Jadi wajib pajak pun juga nggak banyak effortnya itu, Mas Awan. Kalau datang ke pembahasan akhir tapi ternyata vonis akhir kan juga percuma, Mas Awan. Satu lagi Pak Awan tambahan dan juga Pak Rinto, mungkin Bapak Ibu wajib pajak pernah juga melihat video kami kan di salah satu KPP ya, Pratama Sawah Besar 1, di mana pembahasan sampai jam 1 dini hari kan. Tapi kan tidak membawa hasil yang maksimal. Loh kenapa? Karena kami mencoba untuk menanyakan kenapa tim pemeriksa melakukan koreksi. Kami tanya balik, apa alat buktinya? Ternyata kan yang bersangkutan tidak bisa membuktikan alat buktinya. Ketika kami menanyakan, malah justru tim pemeriksa tidak nyaman dengan pertanyaan kami. Dan pada akhirnya tetap pada koreksi di SPHP. Nah, lagi-lagi ini membuktikan bahwa pembahasan akhir yang pada awalnya didesain untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak tidak terlaksana dengan baik. Walaupun sampai jam 1 malam, Pak. Jam 1 pagi ya. Jam 1 pagi dini hari dan dilanjutkan besok siangnya. Jam 2 siang. Jadi ini adalah pembahasan akhir terlama dari sejak lahirnya Undang-Undang KUP ya tahun 83. Ya, jadi jam 1 dini hari selesai, kemudian dilanjutkan esok harinya jam 2 siang ya. Dan itu pun tidak tercapai karena kami menanyakan masih tetap tidak dijawab. Akhirnya kami tinggalkan ruang pembahasan. Dan kami tidak menandatangani risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, pertanyaannya, apakah semua WP itu satu paham untuk melakukan apa yang kami lakukan? Iya, betul. Yang kedua, apakah semua WP punya nyali untuk melakukan itu? Ya, nah ini tentunya pertimbangan yang harus diuji atau dikaji lebih lanjut oleh pejabat eksekutif dan juga legislatif ke depannya. Oke, thank you Pak Ray, luar biasa ya, argumen hukumnya luar biasa. Nih Pak Rinto kan kemarin kalau nggak salah pakai top 10 tax firm ya kalau nggak salah ya. Tapi tidak berkutik ya Pak ya. Iya betul betul. Apakah sebaiknya nggak usah lagi Pak ke depannya Pak? Gimana? Nggak usah gimana Pak? Apakah IWPI saranin aja nggak usah ke top 10 aja deh, ke IWPI aja deh gimana? Oh iya mana. Ya itu mungkin bagi pemirsa pajak smart IWPI dan P5I nanti ya sebaiknya kalau melakukan upaya hukum dalam hal perpajakan itu jangan berpikir itu top 5 atau top 10 10 besar dunia atau 10 besar Indonesia. Ya lebih baik cari yang memang ini yang kredibel gitu Pak. Ya bisa jadi ke IWP aja, nanti saya bantu saranin gitu Mas Awan. Siap. Oke, thank you Pak Rinto, thank you Pak Ray, luar biasa. Terima kasih waktunya. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya Pak. Thank you Pak. Ya, terima kasih Pak Awan. Pak Ray.